Kemudian, Nun memperhatikan dari balik jendela saat nyonya kecilnya tengah asik menggambar di taman bersama beberapa pelayan. Ya, setelah kepanikan yang terjadi semalam, tuan mudanya memutuskan untuk membiarkan gadis kecil itu tetap berada di rumah, dan dengan sikap polosnya gadis kecil itu mengangguk patuh tanpa banyak bertanya apa alasannya. Tidak diizinkan ikut pergi ke perusahaan seperti hari biasanya. Nyonya, gadis selugu dirimu bagaimana bisa berurusan dengan orang-orang jahat seperti Jegal? Gumam Nun pelan. Puk, Nun hampir jatuh terjungkal saat punggungnya ditepuk dari arah belakang. Cepat-cepat dia berbalik kemudian terdiam kesal setelah tahu siapa pelakunya. Apa diam-diam kau mengagumi istri tuan muda, Nun? Tanya Lepi curiga sambil melipat tangan. Tolong jangan bicara sembarangan, Nona Lepi, jawab Nun dingin. Lepi berdecih. Kau pikir mataku buta sampai tidak bisa melihatmu yang sedang mengintip Elia dengan penuh nafsu? Untung aku datang tepat waktu, jika tidak kau pasti sudah berfantasi liar dengan memandangi tubuhnya, kan? Saya rasa Nona harus bisa membedakan mana orang yang sedang mengintip dan mana orang yang sedang mengawasi. Jika mata Nona tidak buta, bisa tolong beritahu saya di menit keberapa milik saya menegang? Lepi gelagapan sendiri mendengar pertanyaan Nun yang begitu frontal. Kau bagaimana bisa bertanya sefrontal itu padaku, ha? Dasar tidak tahu malu, hardik Lepi sembari memalingkan muka. Bukan saya yang tidak tahu malu, Nona, tapi Anda yang memaksa saya bicara seperti itu, sahut Nun dengan wajah datarnya. Nun kembali melihat ke arah taman saat mendengar suara tawa dari arah sana. Tampak nyonya kecilnya yang sedang terbahak-bahak bersama para pelayan sambil memandangi kertas di tangannya. Nun, ada masalah apa sampai tuan mudamu meminta aku untuk datang kemari? Tanya Lepi yang juga ikut melihat ke arah taman. Keselamatan Nyonya Elia sedang terancam, jawab Nun singkat. Oh, sahut Lepi santai. Apa? Keselamatan Nyonya Elia sedang terancam. Ulang Nun. Terancam bagaimana, ha? Setauku di rumah ini, orang yang mengancam kelangsungan hidup Elia ya hanya Gabrieli saja. Lalu apa hubungannya denganku? Toh itu sah-sah saja terjadi karena mereka kan suami istri. Ucap Lepi heran sekaligus kaget. Jika itu yang Nona pikirkan, maka jawabannya adalah salah besar. Bukan kegilaan tuan muda Gabrieli yang mengancam keselamatan Nyonya, melainkan dokter yang telah membuatnya mengalami trauma. Sahut Nun memberi penjelasan. Sekarang dokter itu telah kembali dan sepertinya Nyonya Elia akan segera diburu karena dokter itu tidak pernah membiarkan siapapun yang melihat wajahnya tetap hidup. Itu artinya Elia dalam bahaya. Benar begitu? Nun mengangguk. Dia melirik ke arah wanita yang kini sedang berdiri dengan wajah syoknya. Apa Nona baik-baik saja? Apakah berharap aku menarihannya dengan mengenakan pakaian dalam sambil tertawa bahagia? Sahut Lepi ketus sambil menatap tajam ke arah Nun. Kau gila ya? Temanku sedang dalam bahaya dan kau bertanya apakah aku baik-baik saja? Sebenarnya kau punya otak tidak, Nun? Nun mengedikkan bahunya acuh. Dia sama sekali tidak tersinggung dengan kata-kata kosar yang dilontarkan oleh gadis gila di sebelahnya. Semalam Dr. Reyhan datang kemari dan dia yang mengingatkan kami semua jika Jegal akan langsung menghabisi orang-orang yang tidak sengaja melihat wajahnya. Dan Nyonya Elia, dia dibiarkan hidup entah karena alasan apa. Itulah sebabnya hari ini tuan muda tidak membawanya pergi ke perusahaan. Beliau khawatir Jegal atau anak buahnya melihat keberadaan Nyonya di sana kemudian menculiknya. Jelas Nun. Siapa Jegal? Tanya Lepi penasaran. Pembunuh bayaran yang selalu menghabisi korbannya dengan cara memenggal kepala, dan dia adalah dokter yang telah mengguncang kejiwaan Nyonya Elia. Jawab Nun. Napas Lepi tertahan sejenak begitu dia mendengar perkataan Nun. Dia lalu menatap kasihan ke arah gadis kecil yang sedang tertawa lebar di taman rumah ini. Elia ini sebenarnya kenapa, Nun? Dia kan bodoh, polos dan juga lambat seperti keong, tapi bagaimana bisa dia terlibat urusan dengan orang jahat seperti Jegal dan juga pria asing yang hari itu datang ke rumahku? Setelah bicara seperti itu, mata Lepi melotot lebar. Dengan tergesa-gesa dia mengambil ponsel dari dalam tas, kemudian memutar video tentang percakapannya bersama pria asing yang hari itu datang mencari keberadaan Elia. Astaga Nun, jangan-jangan pria asing ini adalah orang suruhannya Jegal. Pekik Lepi histeris sambil menutup mulutnya. Dengan cepat Nun merebut ponsel di tangan Lepi kemudian menonton video yang sedang diputar. Keningnya mengerut, dia mencoba menebak apakah benar jika pria di dalam video merupakan anak buahnya si pembunuh keji itu.
Nona Lepi, sebaiknya Nona tinggal di sini dulu untuk sementara waktu, sampai saya memastikan apakah orang ini adalah hubungannya dengan Jegal atau tidak. Saya khawatir mereka akan kembali mendatangi kediaman Nona kemudian melakukan sesuatu yang buruk pada Nona. Ucap Non serius sambil menyerahkan ponsel itu kembali. Permisi, saya harus segera melaporkan hal ini pada Tuan Muda. Kaki Lepi gemetaran setelah mendengar perkataan Nun. Dia lalu memutuskan untuk menghampiri Elia yang masih tertawa bersama para pelayan yang menemaninya. Elia, panggil Lepi dengan suara bergetar. Elia yang sedang asik bercanda bersama para pelayan menoleh. Dia tersenyum lebar begitu melihat siapa yang datang. Kak Lepi, tangan Lepi terulur ke depan meminta untuk dipeluk. Jujur saja dia sedang sangat ketakutan sekarang. Bukan hanya takut dirinya akan dicelakai, tapi juga takut kalau teman kecilnya sampai kenapa-napa. Lepi tidak rela jika harus melihat Elia menderita. Dia tidak rela. Kemari, ayo peluk model cantik ini. Ucap Lepi berusaha bersikap seperti biasa. Dengan patuh Elia segera memberi pelukan hangat yang diminta oleh Lepi. Sejenak Elia merasa aneh saat merasakan tubuh Lepi yang gemetar. Namun dia enggan untuk menanyakannya karena takut akan membuatnya merasa tidak nyaman. Kapan kakak datang? Tanya Elia setelah pelukannya terlepas. Baru saja, jawab Lepi. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Suara tawa kalian terdengar sampai ke arah pintu gerbang. Elia tersenyum. Dia lalu menarik tangan Lepi untuk melihat apa yang dia kerjakan sejak tadi. Makhluk aneh apa ini? Tanya Lepi sambil menatap heran ke arah kertas putih yang tergeletak di atas meja. Ini namanya alien Kak Lepi. Bagaimana, bagus tidak? Sahut Elia bangga. Alien? Beo Lepi sok. Elia, kau benar-benar sangat bodoh. Sejak kapan alien berubah menjadi seekor ular yang sedang sakit mata begini? Ya Tuhan, sebenarnya di mana kau belajar menggambar, ha? Para alien pasti menangis jika melihat bentuk mereka yang seperti ini. Para pelayan hanya bisa meringis pasrah saat nyonya mereka dikatai seperti itu oleh Lepi. Mereka juga merasakan hal yang sama tadi saat diminta untuk menilai hasil karya tangan gadis kecil yang kini sedang tersenyum tanpa dosa. Aku pernah melihat di koran kalau bentuk alien memang seperti ini, Kak. Kepala dan mata mereka besar, tapi tubuhnya kecil. Kurang lebih ya seperti yang aku gambar sekarang. Jelas Elia dengan seyakin-yakinnya. Tapi tidak seperti ular juga, Elia. Tubuh mereka kecil dengan wajah yang sangat mengerikan. Sekarang coba kau perhatikan hasil gambarmu yang tidak jelas ini. Makhluk ini sama sekali tidak menakutkan. Yang ada malah membuat orang tertawa geli jika melihatnya. Kau ini ada-ada saja. Jadi kali ini alien yang aku gambar salah ya? Tanya Elia sambil menggaruk kening. 100% salah, sahut Lepi dongkol. Kalau begitu mau tidak ajari aku cara menggambar yang benar, Kak Lepi? Melihat mata polos yang begitu berharap padanya, membuat Lepi akhirnya luluh. Dia kemudian meminta kertas dan juga pensil untuk mengajari Elia bagaimana cara menggambar yang baik. Dalam sekejap, suasana taman berubah menjadi sangat tenang saat Lepi dan Elia terfokus pada gambaran mereka. Elia, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkanmu terluka, meskipun hanya sedikit. Entah itu Jegal ataupun Patricia, aku tidak akan membiarkan mereka bisa menyentuhmu. Kau kesayanganku, kau hanya aku izinkan hidup bahagia, Elia. Berlian di atas berlian. Gabrieli mengepalkan kedua tangannya begitu mendapat laporan dari Ares tentang pria yang hari itu mencari keberadaan istrinya di rumah Lepi. Emosinya langsung memuncak begitu saja. Minta Lepi untuk sementara tinggal di rumahku dulu, Ares. Akan sangat berbahaya jika kita membiarkannya pulang ke rumahnya sendiri. Perintah Gabrieli dengan napas memburu menahan amarah. Nun sudah memintanya untuk tetap tinggal, Tuan Muda, sahut Ares. Baguslah. Di saat yang bersamaan, pintu ruangan terbuka. Gabrieli yang sedang memikirkan keselamatan istrinya tak menyadari kehadiran seseorang di sana. Pikirannya sibuk menerka-nerka siapa sesungguhnya penjahat itu. Apa ibu mengganggu? Ares segera membungkuk hormat ke arah orang tua Tuan Mudanya. Selamat datang Nyonya Besar Liona. Liona mengangguk, dia menatap datar ke arah putranya yang terlihat bingung dan juga gelisah. Di mana menantuku? Tanya Liona sambil meletakkan kotak makanan yang dia bawa dari rumah Gabrieli. Gabrieli terhenyak kaget saat namanya disebut. Dia mengerjapkan mata kemudian menatap ke arah ibunya. Oh ibu, kapan ibu datang? Sejak kau melamun, sahut Liona sambil tersenyum.
"Di mana Elia? Ibu membawakan mie goreng kesukaannya." "Elia sengaja aku tinggal di rumah, Bu. Jadi sekarang dia tidak ada di sini," jawab Gabrieli pelan. "Kenapa? Bukankah kau itu tidak bisa jauh darinya ya?" ledek Leona. "Elia, dia sedang berada dalam bahaya, Bu. Hari itu ada seorang pria asing yang menanyakan keberadaannya pada Lepi. Aku khawatir kalau pria asing itu adalah orang suruhannya Jegal." Leona terlihat tenang-tenang saja setelah Gabrieli berkata seperti itu. Dia sekarang malah duduk dengan santai di atas sofa, kemudian melirik ke arah Hansen yang sedang berdiri di sebelah Ares. "Bu, apa ibu mengetahui sesuatu?" tanya Gabrieli heran. Dia lalu berjalan menghampiri ibunya. "Apa ibu tahu siapa pria asing itu?" "Tuan muda, pria asing itu bernama Penry. Dia memang orang suruhannya Jegal. Lebih tepatnya dia adalah kaki tangannya di negara ini, dan sepertinya tidak hanya Nona Elia saja yang berada dalam bahaya, tapi juga gadis yang ditemuinya itu," jawab Hansen menggantikan nyonyanya bicara. Rahang Gabrieli mengetat. "Lepi akan tinggal di rumahku dulu untuk sementara waktu, dan Penry namanya sedikit asing untukku. Apa dia juga seorang pembunuh bayaran sama seperti bajingan itu?" "Tidak, Tuan Muda. Dia hanya bertugas menjadi mata bagi Jegal saja, dan semua eksekusi itu dilakukan secara langsung olehnya tanpa bantuan siapapun. Namun, Anda juga tidak boleh meremehkan Penry, Tuan Muda, karena dia sepenuhnya berada di bawah kendali dokter itu," jawab Hansen. "Brengsek," umpat Gabrieli kesal. "Kenapa harus Elia menjadi targetnya? Dia tidak bersalah, istriku itu korban. Jegal mencari Elia bukan untuk membunuhnya." "Gabrieli, kau salah besar jika berpikir seperti itu," sahut Leona sambil mengusap bahu putranya yang sedang emosi. "Maksud ibu?" tanya Gabrieli bingung. Leona lalu menatap mata putranya dengan tajam. "Coba kau pikir, saat kejadian malam itu, usia Elia baru 12 tahun. Jika Jegal menghendakinya untuk mati, hanya dengan satu peluru saja nyawa Elia pasti akan langsung melayang. Tapi kenapa dia dibiarkan tetap hidup sampai sekarang, sedangkan kaki tangannya berada di negara ini? Jegal, dia tidak pernah membiarkan satu orang pun mengetahui seperti apa rupanya, dan Elia dia mengenali wajahnya dengan sangat jelas sampai-sampai menganggap semua orang yang mengenakan seragam dokter adalah dirinya. Tidakkah menurutmu ada hal yang mencurigakan di balik semua itu?" Untuk sesaat Gabrieli terdiam mendengar penjelasan ibunya. Dia mencerna setiap kata demi kata di balik semua perkataan itu. Jika Elia dibiarkan tetap hidup meskipun sudah melihat wajahnya Jegal, itu berarti... Ucapan Gabrieli terhenti sedetik, kemudian matanya membulat lebar. "Brengsek, jadi dia menginginkan istriku?" "Iya, kau benar. Jegal menginginkan Elia," sahut Leona. "Sepertinya dia memiliki ketertarikan khusus pada gadis polos sejenis istrimu, iya. Berhati-hatilah, Elia kini berada dalam keadaan yang sangat sulit." Begitu menyadari kalau Jegal bukan ingin membunuh Elia melainkan ingin memilikinya, emosi Gabrieli semakin melonjak. Dia sangat tidak terima ada pria lain yang ingin merebut Elia darinya. Maaf menyela Nyonya Leona, tapi dari mana Nyonya tahu kalau Penry adalah anak buahnya Jegal?" tanya Ares penasaran. "Ares, menantu keluarga Mas sedang diburu oleh seseorang yang sangat berbahaya. Apa kau pikir aku akan diam saja? Tidak semudah itu jika ingin menyentuh keluargaku, Ares. Apalagi Elia. Gadis polos itu adalah sebuah kehormatan besar bagi keluarga kita. Dia adalah berlian di atas berlian," jawab Leona penuh maksud. "Kau tidak perlu tahu dari mana kami mengetahuinya. Yang jelas aku tidak akan membiarkan siapapun mengusik keluargaku, tidak satupun." Ares mengangguk patuh begitu mendengar jawaban yang tak bisa dibantah lagi dari singa di keluarga Ma. Dia hanya bisa menebak kalau singa ini pasti juga telah mengetahui siapa Jegal sebenarnya. Berlian di atas berlian, sepertinya latar belakang Elia benar-benar sangat besar. "Benar begitu, Bu?" tanya Gabrieli memastikan. Leona mengangguk. "Iya, tebakan ibu benar kalau Elia itu ternyata sangat istimewa. Ya sudah, kalau begitu ibu pergi dulu. Kepolosan istrimu perlu diasah supaya dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya kelak tanpa harus meneteskan darah." "Tunggu dulu, Bu," cegah Gabrieli sembari menahan tangan ibunya. "Ada apa? Jika ibu sudah tahu siapa Penry, ibu pasti juga sudah tahu siapa Jegal, kan? Tolong beritahu aku, Bu, bajingan itu harus segera dimusnahkan," jawab Gabrieli penuh harap. Leona terdiam. Dia lalu menatap lekat ke arah putranya. "Gabrieli, meskipun ibu tahu, ibu tidak akan memberitahumu. Terlalu berisiko. Kau tahu bukan siapa yang menjamin keselamatan Jegal di negara ini? Harus dia dulu yang mengusik keluarga kita, baru kita bisa menyentuhnya." "Dengan mengorbankan Elia begitu?"
Tanya Gabrieli kalut. Ya, itu sudah pasti karena Elea adalah orang yang dia tuju. Tapi Bu, Elea, tidak ada tapi-tapian Gabrieli. Iya, atau kau akan kehilangan Elea selamanya. Hardik Leona memotong ucapan putranya. Akan lebih baik jika Elea sedikit terluka daripada seumur hidupnya dibuat tidak tenang oleh obsesinya Jegal. Tenanglah, ibu tidak akan diam saja, semuanya tidak akan lepas dari pengawasan ibu. Tubuh Gabrieli lemas seketika. Dia menyender di sofa kemudian memejamkan mata. Gabrieli benar-benar tidak rela jika harus mengorbankan istrinya hanya demi bisa menyentuh bajingan itu. Tapi dia juga tidak mungkin membiarkan hidup istrinya selalu dikejar-kejar oleh rasa ketakutan. Jangan lemah, kau harus kuat dan berpikir jernih jika ingin berhadapan dengan Jegal. Dia bukan manusia yang bisa kau gertak, apalagi kau ancam. Sekarang lebih baik kau minta Reinhard untuk secepatnya membantu Elea pulih dari rasa trauma itu, karena ibu sangat yakin kalau cepat atau lambat Jegal pasti akan segera menemukannya. Ucap Leona dengan wajah yang begitu dingin. Setelah berkata seperti itu, Leona dan Hansen pergi dari sana, membiarkan Gabrieli yang sedang frustasi memikirkan masalah tadi. Bangsat, tidak akan kubiarkan satupun orang menyentuh istriku apalagi merebutnya. Akan kupastikan mereka semua menyesal jika berani menginginkan istri kecilku. Ucap Gabrieli sambil mengeram marah. Kendalikan emosi Anda, Tuan Muda. Kita harus patuh pada perkataan ibu Anda tadi. Salah sedikit saja Nyonya Elia lah yang akan menjadi korban. Saud Ares mengingatkan. Ares, apa kau bisa menebak siapa sebenarnya Jegal? Tanya Gabrieli dengan dada yang bergerak tak beraturan. Ares menggeleng. Tidak, Tuan Muda, tapi feeling saya mengatakan kalau Jegal berada tak jauh dari sekitaran kita. Mulut Gabrieli langsung terkatup rapat begitu mendengar perkataan Ares. Jegal berkedok seorang dokter. Mungkinkah dia ada di salah satu rumah sakit milik Grupma? Haruskah saya memeriksa satu persatu identitas semua dokter yang bekerja di sana, Tuan Muda? Tanya Ares tanggap. Tidak usah, lebih baik kita tunggu kabar dari ibu saja. Aku tidak mau salah langkah yang akan mengakibatkan istriku terluka. Jawab Gabrieli. Baiklah kalau begitu, Tuan Muda.